Selamat pagi adik-adik semua. Shalom, apa kabar hari ini? Kiranya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Pastinya saat ini adik-adik semua sudah mandi, sudah berdoa, sudah sarapan, sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku pengen tanya nih buat adik-adik semua. Kan lagi sekolah online nih ya kan Mbak ya. Kalau adik-adik ini apakah sudah pada ngerjain tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Ya, kita percaya bahwa adik-adik pasti semangat untuk ngerjain tugas-tugas dari sekolah. Dan hari ini kita bersama-sama akan meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama. Dan kita memohon berkat Tuhan supaya menguatkan dan menyemangati kita dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu ya Mbak ya. Iya benar banget Kak Tito. Kalau begitu saat ini saatnya kita mempersiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau gitu Kak Tito, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Ayo ke sekolah minggu. Meskipun kita ibadah di rumah, tetap semangat ya. Semangat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Yeay. Tangan semuanya. Wah, senangnya ya Kak Tito, kita mendengarkan kicauan burung-burung, melihat bunga-bunga yang warna-warni, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Itu berarti kita merasakan indahnya ciptaan Tuhan. Nah, benar banget itu Mbak Adin. Nah, kita kan semua tahu Tuhan itu sangat baik kepada kita. Semua makhluk yang ada di dunia ini memuji nama Tuhan. Dari burung-burung di langit, anjing-anjing dan kucing-kucing di sekitar kita, dan terlebih kita ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senantiasa memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita awali ibadah ini dengan kita bersama-sama memejamkan mata, melipat tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kesehatan, makanan, minuman, rezeki, dan pertolongan Tuhan selalu kami rasakan. Saat ini kami anak-anak-Mu yang kecil mau mengungkapkan syukur kami dengan bersama memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan dalam ibadah ini, kami siap bersekutu bersama.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Tito, Ya. tema ibadah kita saat ini adalah walau beda, kasihku tetap. Kira-kira apa ya maksudnya? Nah, ini maksudnya Mbak Adin. Kita ini kan berbeda-beda ya. Kita hidup di Indonesia yang banyak sekali perbedaan. Ada perbedaan suku, perbedaan agama. Bahkan kita di teman-teman kita pun ada yang beda hobi, beda kesukaan makanan. Nah, walaupun kita ini berbeda-beda, kita diajak untuk tetap mengasihi, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kita tuh nggak boleh musuhan sama teman-teman kita. Jadi walaupun kita berbeda, kita tetap harus berteman, kita harus tetap saling menghargai, saling rukun, pokoknya jangan sampai ada permusuhan. Bener banget Kak Tito, Yesus mengajarkan dan memberi teladan supaya kita terus mengasihi tanpa pilih-pilih. Yuk kita nyatakan besar kasih Yesus, kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Langit. Dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, Kak Tito mau nanya nih ke adik-adik yang di rumah. Kalau adik-adik ini dikasih dan disayangi itu seneng gak sih rasanya? Kalau Mbak Adin kira-kira gimana Mbak? Pastinya seneng banget dong Kak Tito. Nah bener kan, pasti seneng kalau teman-teman dan adik-adik itu dikasihi dan disayangi oleh orang di sekitar. Kalau misalnya teman-temannya adik-adik ini mau main bareng, kemudian mau nerima adik-adik ini apa adanya, pasti rasanya seneng banget. Tapi kalau misalnya nggak mau main bareng, terus nggak mau belajar bareng lagi, sedih gitu rasanya ya Mbak ya. Iya Kak Tito, tapi bukan hanya adik-adik saja yang senang, teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita pasti juga merasa senang kalau kita mengasihi mereka, menyayangi dan menerima apa adanya. Benar. Seperti lagu yang satu ini Kak Tito, I Say Love. I say love. Oh aku tahu ini arti lagunya. Saya katakan kasih, setiap orang memerlukan kasih. Yuk kita nyanyikan. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love. I see everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love, choo-choo, choo-choo. Everybody needs some love. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kriswoyo.
Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Halo anak-anak sekalian, selamat bertemu dalam ibadah anak saat ini ya. Baik, dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan kita ini adalah 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Pak Kris akan membacakannya ya. Nah, anak-anak boleh ikut membaca, tetapi juga boleh mendengarkan. Demikian bunyinya. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Haleluya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Pak Kris menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat yang kita baca ini, Pak Kris punya beberapa gambar
yang terkait dengan makanan dan minuman. Dan Pak Kris menduga ini ya, anak-anak ada yang suka dengan makanan-makanan dan minuman yang akan Pak Kris tampilkan, tetapi juga mungkin ada yang enggak suka. Tapi Pak Kris ingin mengajak anak-anak untuk melihatnya sebentar. Nah, Pak Kris punya 2 syarat ya. Yang pertama, nanti kalau anak-anak lihat gambar makanan atau minuman, anak-anak nggak boleh nangis loh ya, minta ke orang tua, mak, tolong beliin dong, beliin, sampai nangis nggak boleh. Nah, bolehnya minta ke orang tua, ke bapak atau ibu, ma tolong dong bikinin. Nah, itu boleh bikin sendiri ya, nggak harus beli. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ketika melihat makanan atau minuman yang Pak Kris tampilkan melalui gambar, kalau anak-anak suka, nanti anak-anak bisa angkat tangan, saya suka gitu ya, saya suka. Tapi kalau ternyata anak-anak nggak suka, anak-anak juga bisa bilang, aku nggak suka makanan itu gitu ya. Baik, kalau begitu bisa kita mulai. Ini gambar yang pertama. Nah, ada gambar mie goreng telur. Nah, siapa yang suka? Ya, Tika, suka enggak dengan mie goreng telur? Abed, Abner, Menis, suka? Ya, ini gambar yang pertama, mie goreng telur. Nah, aku enggak suka Pak kalau mie goreng. Aku sukanya yang lain. Nah, ini ada gambar yang kedua. Mie godok. Nah, siapa yang suka dengan mie godok? Aku gak suka mie goreng, aku suka mie godok. Wah, lalu melihat gambar ini aku suka. Nah, siapa yang suka mie godok? Gendis suka mie godok atau enggak? Putri, Vano, Dilon? Ya, bisa jadi anak-anak suka yang mie goreng, tetapi ada suka yang mie godok, berbeda kesukaannya. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Nah, ini pasti kenal semua kan gambar ini. Gambar apa? Gambar es krim dalam berbagai bentuk. Ada bentuknya apa itu? Jagung. Wah. Vina suka enggak dengan es krim ini? Raka, Tea, suka enggak? Aku suka Pak, aku suka. Nah, bisa gitu ya? Ya, baik, ini es krim yang pakai tangkai. Nah, Pak Kris punya gambar yang keempat, juga es krim. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini gambar es krim pakai kerupuk. Oh, namanya pakai kerupuk ya. Yang bener pakai apa ya ini ya? Hah? Apa? Cole. Pakai itu ya. Nah, siapa yang suka ini? Nah, yang pakai apa itu? Kayak kerupuk itu ya. Siapa yang suka? Alona, suka enggak ya? Sena, suka es krim yang kayak gini enggak? Winola, Prasta, suka enggak? Oh, belum boleh Pak, belum boleh makan es krim gitu ya. Ya, ada yang suka yang pakai tangkai, tetapi mungkin anak-anak ada yang suka pakai kerupuk ini. Nah, kalau dulu zamannya Bapak Ibu kalian biasanya kalau makan es krim yang ada kerupuknya itu disisain yang terakhir gitu ya. Dimakan yang paling akhir. Wah, es krimnya dihabisin dulu, ditinggal kerupuknya itu. Wah, nikmat banget itu makannya ya. Mas Tito juga begitu katanya dulu. Baik, itu gambar yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Nah, sekarang gambar yang kelima. Nah, ada gambar nasi pecel. Siapa yang suka nasi pecel? Pak Kris suka banget dengan nasi pecel. Anak-anak ada yang suka, waduh Pak Kris, aku nggak suka nasi pecel. Tapi ada juga yang, aku suka Pak Kris, sayuran, sehat gitu ya. Ya, ada yang suka, tetapi ada yang nggak suka.
Ya boleh, karena kesukaan kita itu berbeda-beda. Nah, sekarang gambar yang ke-6. Nah, ini mesti kenal semua toh anak-anak. Gambar apa nih? Gambar boba, minuman kekinian. Anak-anak pasti suka. Suka yang warna apa? Ada yang warna pink ya. Ada yang warna coklat dan rasanya beda-beda. Suka yang mana? Ya, ada yang suka yang stroberi, tapi ada yang suka rasa coklat, beda-beda gitu ya, boleh berbeda. Nah, ini gambar yang terakhir, berarti gambar yang ke-7. Nah, ini gambar bakso. Siapa yang suka bakso? Aku Pak Kris suka bakso. Di situ kelihatan ada sambelnya. Anak-anak suka yang makan pakai sambel apa enggak? Enggak ya? Pedes Pak, enggak suka. Ya, berarti suka bakso tetapi enggak pakai sambel. Tapi ada yang suka bakso dan pakai sambel. Wah gitu kalau makan, kepedesan. Ya, tadi ada banyak makanan dan minuman yang ditampilkan sama Pak Kris. Nah, dari sekian banyak makanan itu, Pak Kris yakin anak-anak punya kesukaan yang berbeda. Betul ya? Ada yang suka boba stroberi, ada yang suka boba coklat, ada yang suka es krim pakai tangkai, ada yang suka pakai kerupuk dan macam-macamnya. Ya, kita bisa berbeda dalam hal kesukaan makanan atau minuman. Nah, kalau kita berbeda dalam hal kesukaan anak-anak, kita tidak boleh saling mengejek. Kita nggak boleh saling menghina. Masa kamu nggak suka es krim? Kok kayak orang sana yang jauh sana, nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh saling mengejek. Masa kamu nggak suka bakso? Bakso itu enak loh. Aku nggak suka kok. Ya harus suka. Nggak boleh memaksa juga ya. Karena kesukaan orang berbeda-beda. Nah, ini dalam hal makanan dan minuman. Kita punya banyak perbedaan. Tidak hanya hal makanan dan minuman, tetapi perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, kita diajak untuk saling menghormati dan saling menghargai. Sebagai bentuk bahwa kita mengasihi semua teman-teman kita. Ya. Nah, itu pesan dari apa yang kita baca di surat Korintus. Nah, yuk kita lihat surat Korintus ini siapa yang nulis dan bagaimana pesannya. Nah, ini surat ini anak-anak ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ini ada fotonya Rasul Paulus untuk memberikan gambaran ya. Rasul Paulus itu kira-kira kayak apa ya? Nah, ini ada gambaran. Ini dilukis oleh seseorang yang mau menceritakan tentang sosok atau orang yang bernama Paulus. Nah, gambarnya bisa anak-anak lihat. Nah, Paulus ini dulu namanya Saulus. Jadi sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus ini namanya sebelumnya adalah Saulus. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, namanya diganti menjadi Paulus. Dia dari Tarsus, orang Yahudi. Nah, Paulus ini rajin sekali memberitakan Injil Tuhan Yesus. Sering pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Nah, oleh karena itu Paulus juga rajin sekali membuat surat yang dikirim ke orang-orang Kristen di banyak tempat. Nah, yang kita baca ini anak-anak itu suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus ini kalau kita bayangkan itu kurang lebih kayak Jogja ini. Yogyakarta. Ada banyak orang di dalamnya
yang berasal dari berbagai macam tempat. Jadi beraneka ragam orang. Di Korintus juga sama. Ada orang Romawi, ada orang Yunani, juga ada orang Yahudi dan orang-orang dari tempat-tempat yang lain. Jadi bercampur banyak orang di Korintus. Nah, karena di Korintus itu banyak orang yang datangnya dari mana-mana, di gereja itu juga sama, terdiri dari banyak orang yang berbeda-beda. Ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Nah, ternyata anak-anak di gereja di Korintus itu pernah terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang disebabkan karena makanan, kayak yang diceritakan dalam bacaan kita ini. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama ini kelompok yang setuju makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi dulu itu ada orang kalau mau menyembah kepada Tuhan itu dia datang ke suatu tempat begitu ya, lalu menyembah Tuhan. Nah, Tuhannya ternyata macam-macam. Nah, kalau sudah dibawa dalam doa itu makanan itu, kelompok yang pertama ini boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan itu. Mereka berpikir, oh boleh makan, enggak apa-apa. Wong enggak ada kok sebenarnya berhala itu. Tapi ada kelompok yang lain yang berpendapat enggak boleh makan karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau makan ini, wah bahaya gitu ya. Jadi kelompok yang satu ini boleh makan, kelompok yang kedua ini enggak boleh makan atau enggak mau makan. Nah, karena mereka berbeda pendapat, mereka bertengkar. Boleh makan, enggak boleh makan, boleh makan, enggak boleh makan, bertengkar mereka. Nah, lalu Paulus dengar nih, kok ada yang bertengkar. Lalu Paulus mengirim surat memberikan nasihat, jangan bertengkar. Kalian memang punya perbedaan, iya. Ada yang mengatakan boleh makan, tetapi ada yang mengatakan enggak boleh makan. Iya betul. Tapi perbedaan pendapat itu enggak boleh membuat kamu bertengkar, kata Paulus begitu. Nah, Paulus meminta supaya kelompok yang satu menghormati kelompok yang kedua, sebaliknya kelompok yang kedua menghormati kelompok yang pertama. Jadi Paulus minta mereka saling menghormati. Tidak saling mengejek, tidak saling menghina, lalu bertengkar. Enggak boleh, kata Paulus. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus saling menghormati dan saling menghargai walau beda. Nah, pesan Paulus itu juga disampaikan kepada kita semuanya. Anak-anak dan juga Pak Kris, juga Bapak Ibu semuanya, ya. Walau berbeda, kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling merendahkan, membenci, enggak boleh. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Beda makan, beda asal, beda tempat tinggal, beda kelas sekolah. Ya, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 6 dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu enggak boleh membuat kita saling membenci. Tetapi kita diajak untuk saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itu pesan Paulus. Ya, jadi dari sini kita belajar, kita diajak untuk mengasihi walau kita berbeda. Begitu ya anak-anak ya. Kita kasih semuanya, semua orang, semua teman-teman kita, bapak ibu kita, tetangga-tetangga kita sayangi dan kita kasihi mereka walau kita berbeda. Nah, dalam bimbingan orang tua dan berkat Tuhan, kita terus, anak-anak terus
berusaha untuk saling mengasihi, menghormati sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat berusaha terus dan mengasihi orang lain. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami supaya kami saling mengasihi walau kami berbeda. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu supaya kami benar-benar mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami walau kami berbeda. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kriswoyo. Pada Bapak Pendeta Kriswoyo dipersilakan. Anak-anak semuanya, ibadah telah selesai. Dalam bimbingan orang tua teruslah belajar untuk mengasihi teman-teman kalian, mengasihi orang tua kalian dan semuanya. Oleh karena itu, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati anak-anak semuanya. Amin. Ya, kita tadi sudah bersama-sama menerima berkat dari Pak Kriswoyo ya Mbak Adin ya. Iya Kak Tito. Dan selanjutnya seperti yang Mbak Adin bilang tadi, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu penutup yang berjudul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.